Selamat malam umat-umat Tuhan, umat PTMC dan juga saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan yang sedang ditayangkan ini. Dimanapun Anda berada, kita patut memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita hingga kita tiba pada malam ibadah pertengahan minggu ini. Sebelum kita memulai acara ini, kita mengundang Roh Kudus untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari lagu Sio nomor 29, Berikanlah ya Tuhan. Sebagai doa pembuka akan dilayangkan oleh Ibu Mary Siringo-Ringo. Kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang kami sembah siang dan malam. Bapa di surga, sebelum kami memohon kepadamu ya Tuhan, terlebih dahulu ampuni dosa kami yang begitu banyak ya Bapa, supaya kami layak Tuhan datang memohon dan menerima berkat darimu. Bapa di surga, di pertengahan minggu ini ya Bapa, kami mendengarkan firman yang dibawakan oleh Gembala kami, Pendeta Jai. Kiranya urapi hamba-Mu ini Bapa dalam membagikan firman, begitu juga kami yang mendengarkan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengarkan ya Bapa dapat kami pahami dan dapat membawa kami lebih dekat kepadamu. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, yang sedang sakit, yang lemah iman, kiranya Engkau kuatkan mereka juga ya Bapa, supaya kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, masih banyak Bapa yang kami minta kepadamu ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan mendengar setiap permohonan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Emerson Jai. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semuanya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena diberikan kesempatan boleh
beribadah walaupun kita melalui virtual ataupun ya, dengan dunia maya ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kebutuhan kami saat ini adalah kecurahan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan kami semua dipersiapkan menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Urapi hamba-Mu berlipat ganda agar berkuasa menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pernah menjadi gembala pada waktu masih di bangku SD dan SMP. Pada waktu membawa kambing untuk mencari makan setelah pulang sekolah, saya perhatikan bila mana anjing-anjing datang dan anjing-anjing ini menggonggong lalu mengelilingi, ya, khususnya anak-anak kambing yang saya bawa ini, itu anak-anak kambing itu teriak-teriak, tapi anjing ini semakin seperti senang menakut-nakuti, sampai akhirnya induk daripada kambing ini akan datang menanduk, barulah ya anjing-anjing ini ya, berlarian meninggalkan anak kambing yang sedang mereka kelilingi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita di atas dunia ini bagaikan domba di tengah serigala, di mana sudah siap menerkam serigala-serigala ini, dan bagaimana ya domba-domba ini harus ya bisa lepas selamat dari ya gerombolan serigala-serigala yang ganas. Di dalam pelajaran pada malam hari ini, saya mau membawa kita mengarah kepada yang judulnya pergumulan umat-umat Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Apakah yang dihadapi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini? Yesus berkata dalam Matius pasal 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan turun seperti merpati." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ikuti bacaan ini, Yesus begitu faham bagaimana kehidupan petani-petani di zaman dahulu, peternak-peternak di zaman dahulu, sehingga dia membuat satu ilustrasi yang begitu dekat, yang bisa difahami lebih ya jelas oleh orang-orang pada zaman itu. Seperti domba di tengah serigala, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Situasi kita di dunia ini, saudaraku, dari hari ke hari semakin terasa tidak aman. Gereja yang terencana dengan frekuensi yang terus meningkat, bahkan sekarang harus menghadapi penganiayaan, menghadapi kekerasan, menghadapi tantangan, dan bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Saudara-saudaraku, beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di negara kita ini, gereja-gereja yang dihancurkan, gereja-gereja yang dibakar, gereja-gereja yang sudah berdiri ditutup, saudara-saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, dipertontonkan bagaimana mereka dengan tangisan untuk beribadah, berbakti, dikelilingi orang-orang yang tidak mau ya mengizinkan mereka untuk beribadah. Tahun 2000-an banyak gereja yang hancur, saudaraku. Ya. Kita harus mengerti bahwa lebih dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, lebih 1000 ya, gereja ya,
dihancurkan karena terprovokasi orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci, orang-orang yang memang mungkin digunakan oleh setan untuk membuat anak-anak Tuhan di mana saja untuk jauh dari Tuhan, menderita secara batin. Saya pernah tonton bagaimana waktu di bulldozer sebuah gereja dengan teriakan tangisan anggota gereja bahkan pendetanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, kita harus mengerti, saudara. Langkah strategi dunia sekarang ini yang harus kita cermati untuk dapat menggagalkan, menutup, dan membuat umat-umat Tuhan menderita. Ada sifat sekarang ini, sistem sekarang ini yang sedang terjadi, yaitu dengan menguasai apa yang disebut dengan teritori. Ditempatkan di satu tempat di mana supaya pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil tidak bisa dijalankan. Pendidikan dimasuki, ekonomi dikuasai, politik dikuasai, pemerintah bahkan mau dikuasai, perang atau kekerasan, kalau sudah tidak ada jalan lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan rahasia lagi. Kita bisa melihat di media sosial, membaca peristiwa-peristiwa di berbagai belahan bumi, di belahan dunia, bahkan di negara kita ini. Bagaimana sulitnya mempertahankan iman di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita di dunia ini adalah bagaikan domba di tengah serigala. Sebab bukan hanya di antara kita pertentangan ini, tetapi jauh sebelumnya pertentangan ini, peperangan ini adalah antara Kristus dengan setan. Dan menjadi korban adalah umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus yang setia kepadanya. Saudaraku, ada pernah teriakan genderang perang untuk menghabisi orang-orang Kristen. Dan orang-orang yang terlibat di sini bukan orang-orang yang tua-tua, tapi orang-orang muda yang sudah dilatih, yang sudah dicuci pikiran mereka untuk membenci orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan kalau ada orang berdiri di mimbar, membawa senjata dan kitab sucinya untuk menyatakan bahwa darah orang-orang yang takut akan Tuhan, pengikut Yesus ini adalah merupakan suci. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini perlu kita fahami sekarang ini. Bagaimana penganiayaan yang tidak pernah berhenti dari zaman ke zaman kepada anak-anak Tuhan. Peristiwa yang disebut dengan Dark of Ages, masa kegelapan 1260 tahun. Diperkirakan lebih kurang 50 juta anak-anak Tuhan yang binasa oleh karena mempertahankan kebenaran. Ada yang diculik, yang dibakar, dipenjarakan, yang disayat, yang abunya sudah mati pun dia dibakar, bahkan untuk membuat hati mereka puas, mereka buang ke laut abunya. Begitu hebatnya manusia itu, pikirannya diracuni, disuntik oleh kuasa kegelapan, membenci orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, ini boleh kita lihat bagaimana zaman Yesus. Pada waktu zaman Yesus, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang tadinya mereka ini tidak begitu sefaham, tetapi demi untuk
menghabisi Yesus. Mereka akhirnya berkoalisi. Perbuatan yang baik dari Yesus, tindak tanduk yang baik dari Yesus, pelayanan yang baik dari Yesus, kemurahan yang mereka lihat dari Yesus, justru itu semua hilang hanya karena apa? Rasa benci, iri hati, dendam. Oleh karena reputasi mereka menjadi hilang. Karena orang banyak sekarang berbalik kepada Yesus, gantinya kepada mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang pun itu terjadi. Sebenarnya saudara dianiaya bukan karena saudara orang jahat. Saudara dianiaya bukan karena saudara pencuri. Saudara dianiaya bukan karena saudara melakukan kejahatan, tetapi oleh karena iman kepada Yesus. Saudara, apa yang perlu kita pikirkan pada saat ini? Apa yang perlu kita mau buat pada saat ini, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat inti tadi, Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita perlu kesabaran yang luar biasa. Kita perlu untuk mempertahankan iman kita ini sampai tiba kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa saudara? Itu sebabnya saya senang selalu membaca kitab Daniel. Karena di kitab Daniel ini ada satu keteladanan yang harus kita miliki sampai hari ini menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana hebatnya ujian iman yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, sampai ini pernah digubah menjadi sebuah lagu yang cukup panjang, tetapi itu akan menginspirasi kita untuk tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa untuk menyembah patung, tapi mereka tidak mau. Bahkan ditambah itu nyala api, panasnya luar biasa. Dan mereka siap untuk mati karena tidak mau menyembah patung. Karena mereka tahu hanya satu-satunya Allah yang patut disembah. Saudaraku yang kasih, inilah kata mereka pada waktu Raja Nebukadnezar di dalam amarahnya. Apa dia katakan? Tetapi jika kamu tidak menyembah, kata Nebukadnezar, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudaraku yang kasih, ini ancaman bukan basa-basi. Ini ancaman adalah kenyataan. Tetapi dengan gagah dan berani, anak-anak Tuhan ini menjawab. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi, saudara-saudara, ini kalimat yang penting. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Saudara-saudaraku, ini adalah pemberontakan di hadapan orang banyak kepada seorang raja yang terkenal adikuasa pada saat itu. Ini pertarungan yang cukup mahal, yang cukup besar. Bagaimana seorang pemimpin yang sudah berdiri di singgasana seolah-olah tidak dihargai oleh orang yang dianggap mereka ini adalah hina karena mereka ini adalah jajahan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, benar, Nebukadnezar murka. Air mukanya berubah. Perapian ditambah 7 kali lebih panas. Dan diikat mereka ketiga orang ini dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan bagaimana iman yang teguh di dalam ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada ketiga anak Tuhan? Saudaraku yang kasih, setelah mereka di dalam api, ketiga anak Tuhan ini, mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan. Nebukadnezar tersentak, dia kaget. Orang yang mengangkat algojo itu mati dekat api. Tetapi ini orang sudah di dalam api justru tidak mati. Lalu Nebukadnezar katakan, bukankah orang yang telah kita campakkan ke dalam api ini terikat? Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudaraku yang kasih, bolehkah kita memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat kita menghadapi tantangan? Apakah kita memiliki iman semangat seperti mereka pada waktu kita berada di dalam persoalan? Yang saya lihat selama ini, kita ini hanya tahu membaca Alkitab, tahu kita menceritakan, tahu kita bagaimana untuk menyampaikannya. Tapi bila mana ada tantangan yang kecil, badai kecil, tidak jarang anggota kita, tidak jarang saudara-saudara meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih, ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, ayat 29, bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita memiliki keyakinan yang teguh oleh karena percaya kepada firman Tuhan, ingat saudara, kita tidak akan dibiarkan. Yang saya tahu sampai hari ini adalah air sungai kita harus lalui, lautan harus kita seberangi, ombak kita harus jalani, api harus kita lewati, bahkan lubang singa pun harus kita masuki. Yang kita harus ingat di balik itu adalah Tuhan tetap menyertai kita. Saudara yang kasih, Stefanus dilempar batu, Petrus disalibkan terbalik, penganiayaan oleh Kaisar Nero tahun 56 sampai 65 Masehi, bagaimana umat-umat Tuhan yang percaya itu dibakar di atas tiang. John Huss dibakar hidup-hidup. Yesus dianiaya, digantung, dipaku tangannya hidup-hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan cerita. Ini adalah pengalaman. Ini adalah peristiwa yang nyata. Memang selama di dunia ini, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia, tidak akan pernah bebas dari penganiayaan. Saudara, oleh sebab itu apa kata firman Tuhan? Di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berarti artinya saudara, saudara bukan berbuat jahat, tapi difitnah sebagai seorang pembuat kejahatan. Dan ayat 12 kata firman Tuhan, berbahagialah kamu, bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. So demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amaran Yesus kepada kita sekarang ini, dalam mengakhiri akan firman Tuhan ini. Saudara, Matius 24 ayat 6 sampai 7, 9 dan 10. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Saudara-saudaraku yang kasih, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, dibenci oleh bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, perhatikan saudara. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saya lihat sekarang ini di gereja sedang terjadi, di organisasi sedang terjadi. Orang-orang yang mengaku umat Tuhan, orang-orang yang sudah lama dalam kebenaran ini, sekarang kerjanya mencari-cari kesalahan orang lain. Sekarang sedang berusaha untuk menyerahkan kepada pemerintah, kepada pengadilan, kepada polisi. Itu yang sedang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita disadarkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Penghakiman adalah milik Tuhan. Kita bukan menutup mata kepada kekurangan. Tuhan berkata kepada kita, hai anak manusia, kalau kamu tahu saudaramu berbuat jahat, ingatkan dia. Dan kalau ia bertobat, ia akan selamat dan engkau akan selamat. Tapi kalau dia tidak bertobat, dia akan mati oleh atas darahnya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan sekarang. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita mau berubah, saudara. Sekarang jangan terlibat, jangan terperangkap menjadi orang murtad yang saling menyerahkan, yang saling membenci satu dengan yang lain. Apalagi itu di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam organisasi ini. Karena Tuhanlah hakim kita yang sesungguhnya. Semoga dengan firman Tuhan ini kita dapat diubahkan dengan pertolongan Roh Kudus agar kita tetap tahan, setia sekalipun kita menjalani kesusahan, penderitaan dan penganiayaan di atas dunia ini. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang kita untuk berdoa, dan pada saat dalam doa biarlah kita menyampaikan segala kerinduan kita. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu oleh karena kasih karuniamu untuk selama-lamanya. Engkau pencipta, engkau maha baik bagi kami, engkau peduli bagi kami. Oleh sebab itu, terimalah puji-pujian dari kami anak-anak-Mu. Bapa, kami menyadari kami manusia berdosa. Kami ini lemah ya Tuhan. Sering kami tergelincir di dalam kebodohan kami oleh karena besarnya penarikan dunia, penggodaan dari kuasa kegelapan. Namun Engkau maha pengampun, Engkau maha kasih. Saat ini kami datang mengaku dosa kami dan kiranya Engkau mengampuni kami. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengadukan segala kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam rumah tangga,
suami istri, anak-anak kami. Demikian juga anak mantu, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya di dalam keluarga, lingkaran keluarga di mana kami ada, dapat melambangkan sorga yang kecil di atas dunia ini. Memberkati pekerjaan, usaha tangan, mata pencaharian apapun. Biarlah Engkau lipat gandakan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami berkecukupan dalam segala sesuatu. Berkati anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Demikian mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati, dan yang membutuhkan teman hidup, Tuhan tunjukkan bagi mereka yang setia dan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, Tuhan berkati. Pemerintah kami berikan akal budi. Biarlah kiranya roda pemerintahan berjalan dengan baik. Masyarakat juga boleh memberikan dukungan, terlebih di masa pandemi yang luar biasa saat ini. Kami berdoa untuk pimpinan kami di organisasi, para pendeta, pelayan, mulai dari yang tertinggi sampai ke jemaat. Tuhan, kami menyadari sekarang ini begitu banyak dosa, kecemaran, dan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, ubahkan kami. Demikian juga jemaat-Mu berkati kami. Kami tidak terprovokasi di dalam melakukan hal-hal tindakan yang di luar aturan Tuhan di dalam menyelesaikan segala sesuatu. Berkati kiranya ya Bapa, semua rencana pelayanan kami di dalam penarikan jiwa, di dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan, karena kami rindu pada waktu datang kami berdiri di dalam kemuliaan. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang lemah iman, kuatkan mereka. Bagi mereka yang sedang berduka, hiburkan mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penyembuhan itu Engkau tumpangkan kepada mereka. Masih ada lagi permohonan dari anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau dengarkan mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau maha baik. Terima kasih atas kesempatan kami boleh ibadah. Terima kasih oleh karena anugerah yang luar biasa yang Kau telah berikan melalui Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, kembali kita puji Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 31, Kasih Surga yang Terindah.
Kita sama-sama berdoa. Kami naikkan puji syukur Bapa kehadiran-Mu karena begitu besar kasih setia-Mu hingga kami masih dapat mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Emerson Jai. Biarlah Bapak, firman yang sudah diberikan kepada kami akan mengangkat jiwa kami lebih dekat kepadamu sehingga kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Dan biarlah kami juga selalu memperbarui janji kami agar kami selalu setia kepadamu ya Bapak. Bapa di surga, kiranya Engkau menyertai kami sementara kami akan mengakhiri acara ini, dan biarlah kami juga dapat dipertemukan pada minggu berikutnya pada acara kebaktian pertengahan minggu, dan biarlah kami selalu dalam keadaan sehat dan kami dapat bergembira bersukacita karena Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbaktian kita telah berakhir, namun kita akan kembali bertemu pada perbaktian pertengahan minggu yang akan datang. Biarlah kita menjaga kesehatan kita masing-masing agar kita tetap dapat mengikuti acara tersebut dengan baik. Kami mengajak bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyampaikan rasa syukur melalui persembahan, boleh melakukannya dengan cara transfer ke rekening gereja yang tertera pada layar berikut ini. Sampai bertemu pada ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati.